Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia, otonomi daerah sudah diterapkan seperti tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar urusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nyata, maksud otonomi yang diberikan untuk menangani urusan pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewenangan dan kewajiban yang ada. Bertanggung jawab berarti otonomi daerah dilakukan seluas-luasnya harus sesuai dengan tujuan, sesuai dengan wewenang dan diberikan dan sesuai dengan konstitusi negara. Prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat daerah otonom. Daerah otonom adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Juga terdapat desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan ke sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Selanjutnya ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 3 tantangan utama dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia. Pertama, ada masalah pendanaan. Keterbatasan dana adalah kendala utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Meskipun otonomi daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola anggaran, namun masih banyak daerah yang mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat. Penyebabnya adalah keterbatasan pendapatan asli daerah atau PAD dan kapasitas sumber daya manusia. Tidak sedikit daerah masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Kendala ini berupa minimnya pegawai yang kompeten dalam mengelola pemerintahan daerah. Seringkali kualitas pendidikan dan pelatihan untuk pegawai daerah juga belum memadai, sehingga menyebabkan kemampuan dalam mengawasi program daerah belum maksimal. Selanjutnya ada infrastruktur yang tidak memadai, mulai dari jalan raya, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan dalam menghambat pembangunan daerah. Infrastruktur yang tidak memadai akan membuat daerah sulit mengembangkan ekonomi lokal. Berikut ini adalah contoh konflik yang terjadi antara pusat dan daerah dalam otonomi daerah Kota Surakarta. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program nasional bersifat pemberdayaan masyarakat. Kemunculannya karena kemiskinan, di mana masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana dialami oleh Kota Surakarta, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat dalam memberi wewenang daerah untuk mengawasi melalui desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga tercipta hubungan pusat dan daerah. Hub-Pusda merupakan cara untuk berkoordinasi terkait kesejahteraan masyarakat, khususnya desentralisasi juga menjadi pematik Pemkot untuk berinovasi dalam pembangunan daerah. Melalui program Dana Pembangunan Kelurahan atau DPK yang lebih dahulu ada dibandingkan PNPM, pada tahun 2008 dipeluncurkan. Resistensi penolakan muncul oleh Pemkot Surakarta yang berujung konflik antara pusat dan daerah. Masalah ini disebabkan oleh adanya muncul konflik yang tercipta dari penolakan PNPM Mandiri Kota disebabkan karena datangnya secara tiba-tiba di tengah tahun anggaran dan tidak ada koordinasi terlebih dahulu. Faktor lain, Surakarta lebih dahulu mempunyai program kemiskinan yaitu DPK, penolakan kemunculan penundaan dan pembatalan dana perimbangan untuk Pemkot Surakarta. Ancaman menjadi alasan keduanya pusat dan daerah untuk bernegosiasi dan mengembalikan hubungan pemerintahan jadi lebih koordinatif. Proses negosiasi juga menghasilkan putusan bahwa Pemkot Surakarta menerima program PNPM Mandiri Kota dengan syarat yaitu dilakukan sharing program pengunggulan kemiskinan antara PNPM
dan DPK. Penyelesaian konflik tersebut menunjukkan bahwa Pusda dan desentralisasi menjadikan Pemkot Surakarta merasa punya wewenang dan harus mandiri dalam pembangunan daerah. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan kontrol yang tidak terlalu ketat, sehingga Pusda secara administratif dan politis dapat dikomunikasikan secara koordinatif antara keduanya, agar mampu meminimalisir kemunculan pola desentralisasi bernuansa sentralisasi.